Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya bahwa saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini saya bisa bertemu kembali walaupun dalam ibadah daring pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita sebelum melanjutkan atau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh keluarga kami, jemaat kami yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah daring ini. Pemberitaan firman Tuhan melalui YouTube ini kiranya Tuhan menyertai, mengurapi dan menolong kami semuanya. Biarlah kami boleh memperhatikan, mendengarkan dengan baik, menyimak dengan benar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semuanya membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan ulang di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Saya tidak akan membacakan di sana, saudaraku, tapi saya berharap saudara, Bapak Ibu semuanya membaca Alkitab di rumah masing-masing dan memperhatikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini kisah yang akan kita bahas yaitu Elia dan janda di Sarfat. Nah, saudaraku, setelah sekian lama yang waktu itu di dalam khotbah saya pada minggu yang lalu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-6, Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke Sungai Kerit dan dia menetap di sana, dan Tuhan pelihara keberadaan daripada Elia. Tuhan kirimkan burung gagak untuk membawa roti dan juga untuk membawa daging, baik itu pagi dan petang. Nah, hari ini Tuhan berbicara kepada kita tentang kisah Elia ini dengan ibu janda di Sarfat ini. Tuhan menyuruh untuk keluar dari Kerit menuju ke Sarfat di wilayah Sidon. Nah, Tuhan ingin supaya Elia menetap di sana. Diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, kisah yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, bagaimana Elia disuruh untuk pergi ke Sarfat, ke wilayah Sidon, ya, saudaraku, untuk menemui seorang janda. Nah, seorang janda Sarfat ini dalam keadaan kekurangan, saudaraku. Dan dikatakan di dalam Alkitab mengatakan bahwa dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, sekarang dia mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Dan cerita daripada Alkitab tadi mengatakan setelah mereka memasak, makan bersama dengan anaknya, maka mereka akan mati, kata si janda ini. Tapi Elia berkata, bagaimana? Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Membuat roti dengan tepung yang segenggam tadi, dengan minyak yang ada di dalam buli-buli, sedikit minyak yang ada di buli-buli, lalu masak.
Tapi ada pesan, saudaraku. Pesan daripada Elia mengatakan bahwa buatlah roti bundar kecil lalu berikan kepadaku. Ya, berikan kepadaku lebih dahulu. Dan nanti selebihnya kamu bikin untuk kamu dan anakmu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Elia terus mengatakan seperti ini. Maka ya, tepung dalam tempayang itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Diberitahukan lebih dahulu kepada siapa? Kepada janda tadi. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Ibu janda ini lalu pergi dan berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Maka perempuan itu dan anaknya mendapat makan untuk beberapa waktu lamanya. Saudara, mujizat terjadi dalam kehidupan ibu janda ini. Nah, Tuhan memberikan pengajaran yang sangat penting kepada kita semuanya. Yaitu apa? Seorang janda ini menabur dalam masa kesukaran, menabur dalam masa kesulitan. Seorang janda ini menabur dalam masa kekeringan. Janda ini menabur di dalam masa-masa kesulitannya. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa menabur ya dalam masa-masa kekeringan seperti masa-masa sekarang, saudaraku, masa-masa pandemi ini dan terjadinya wabah COVID-19 ini membuat semuanya menjadi berubah. Aktivitas menjadi berubah, perekonomian menjadi berubah, dan kita semuanya mengalami kesulitan. Kesulitan demi kesulitan kita hadapi dan kita alami. Tapi bagaimana pada pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kita melalui kehidupan Elia dan juga seorang janda di Sarfat ini. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengajaran penting daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa menabur di dalam masa kesukaran ini. Yang pertama, kita harus merelakan. Belajar untuk melepaskan apa yang ada di tangan kita. Saudara, tadi si janda tadi mengatakan hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Kalau itu dipertahankan oleh si janda ini, maka itu tidak akan menjadi berkat bagi siapa? Bagi Elia. Tetapi pada waktu itu karena si janda ini taat kepada Elia, karena Elia mendapatkan perintah daripada Tuhan, maka si janda ini melakukannya. Dia rela berkorban, mengorbankan dengan sungguh-sungguh apa yang pada saat ini dia pegang. Di dalam masa-masa kesukaran, saudaraku, kita diminta oleh Tuhan untuk merelakan, melepaskan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang ada di tangan kita. Kalau kita mau belajar untuk melepaskan apa yang di tangan kita, kita mau belajar rela berkorban. Ingat, saudaraku, yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari, jangan sekali-kali kita berharap untuk kembali atau untuk mendapatkan lebih dari apa yang kita lepaskan. Menyerahkan secara total, memberikan secara penuh kepada Tuhan, menyerahkan kepada orang lain dengan tanpa ada keraguan-raguan lagi. Tidak ada keraguan-raguan di dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkannya. Kita harus merelakan, melepaskan hak kita, melepaskan apa yang ada di dalam diri kita. Seperti biji gandum, kalau dia ada di tangan kita, ya, satu biji gandum kalau ada di tangan kita, maka dia tidak akan bisa dibuat apa-apa. Tetapi kalau biji gandum itu, saudaraku, kita tanam dan dia berakar, bertumbuh, dia akan bertumbuh lagi dan dia akan berbuah, maka buahnya itu akan menjadi
lipat kali ganda. Nah, ini saudaraku. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Mari kita coba untuk melepaskan apa yang ada di tangan kita. Yang kedua, saudaraku, pengajaran yang kita pelajari dalam kisah daripada Elia dan janda di Sarfat ini, mari kita belajar memprioritaskan Tuhan. Di dalam kehidupan kita seringkali kita mau diprioritaskan oleh orang lain. Kita mau diutamakan. Kita mau dinomorsatukan. Tetapi di sini harus kita balik. Kalau kita mau belajar menabur dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, dalam masa krisis ini, saudaraku, ya, mari kita belajar memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan, mengutamakan perintah Tuhan. Sebagai orang percaya dalam segi kehidupan, mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Sebagai orang percaya, mari kita belajar memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam soal apapun, saudaraku, mari kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Ya, waktu kita, ketika kita mau bekerja, waktu kita mau melakukan kegiatan pelayanan, maupun kita dalam kehidupan kita dalam keadaan yang masa-masa menghadapi masa-masa yang sulit, mari kita prioritaskan datang kepada Tuhan. Si janda tadi diminta oleh Elia untuk apa? Buat lebih dahulu, ya, roti bundar. Untuk apa? Untuk aku, untuk Elia. Artinya apa? Memprioritaskan hamba Tuhan, memprioritaskan nabi Tuhan, memprioritaskan utusan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Ketika kita memprioritaskan, mengutamakan Tuhan, sama dengan kita sedang memprioritaskan hamba Tuhan, atau orang yang kita layani, atau orang yang kita hadapi, atau orang yang sedang membutuhkan pertolongan kepada kita. Saudara, ini nggak gampang. Ini sulit untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita sadari bahwa kita sebagai orang percaya harus melakukan hal yang terindah, yang terbaik, yang terpuji, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita melakukannya. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menabur dalam masa-masa yang sukar, yaitu lakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kerjakan, lakukan, perbuatlah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan suruh. Elia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia harus meninggalkan sungai Kerit, lalu dia pergi ke Sarfat, bertemu seorang janda. Dia taat saja, dia lakukan saja. Dan dia tidak berpikir, nanti saya makan apa? Enggak. Nanti bagaimana saya? Enggak. Tetapi apa? Dia kerjakan. Demikian juga si janda Sarfat ini tadi, saudaraku. Dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Elia. Ketika melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan dan Elia, janda Sarfat ini mengalami mujizat, saudaraku. Akibat dari semuanya itu, Tuhan sudah memperhitungkan. Tuhan sudah pasti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, mari kita melihat akhir daripada firman Tuhan di dalam ayat 15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, berkat yang akan kita terima ketika kita mau belajar untuk merelakan, melepaskan, dan kita memprioritaskan Tuhan dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ada berkat di sana, ada mujizat. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah pagi hari ini kita belajar dari kehidupan janda di Sarfat ini.
melalui pertemuan antara Elia dan janda di Sarfat ini membuat hati kita semakin tahu bagaimana program Tuhan, bagaimana planning Tuhan, bagaimana rencana Tuhan terhadap diri kita. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini biarlah kita bersama-sama belajar seperti janda di Sarfat ini, menabur dalam masa kesukaran. Apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, mari kita belajar berbagi. Jangan kita pertahankan. Kalau kita pertahankan, mungkin bisa juga kita akan kenyang, tapi kita mungkin akan mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tapi ketika belajar untuk melepaskannya, Tuhan sudah memperhitungkannya. Tapi ingat, saudaraku, jangan sekali-sekali kita memberi karena apa? Ada harapan. Mengharap sesuatu yang pada saat itu semoga setelah saya memberi saya mendapatkan. Salah, saudaraku. Nah, mari kita memprioritaskan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan perintah Tuhan, taat kepada perintahnya, dan lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kita belajar bersama-sama untuk melakukan dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila berkat renungan firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam satu minggu ini. Tuhan pelihara. Tuhan memelihara janda di Sarfat. Kami juga dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami untuk kami belajar mentaati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, baik dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Mari kita jaga kesehatan kita. Kita saling menjaga. Ketika kita menjaga kesehatan kita, kita juga menjaga kesehatan orang lain. Karena Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.